Yang lain pun ikut turut di bawah bersama mereka. Ibu saya seorang perempuan, maka sudah seharusnya saya menghormati perempuan juga. Saat Profesor datang, ia kebingungan, banyak yang duduk di bawah, dan ia juga melihat mahasiswi yang ia ajar tahun lalu di situ. Akhirnya, ia menyuruh senior tersebut untuk keluar dan menyuruh teman-teman Ainun duduk di tempatnya masing-masing. Selamat pagi semuanya. Ada apa ini? Anda kelas saya tahun lalu kan? Iya, Prof. Anda kira ini tempat bermain? Bukan begitu, Prof. Justru kami yang dipermainkan. Keluar kalian bertiga. Silakan duduk kembali. Kembali ke cerita Habibie, di mana ia disuruh untuk memesankan makanan untuk mereka dengan menu yang sama. Hei Bung, kamu ngapain ketawa? Tidak sopan sama senior. Mending kamu bawain kita makanan. Bawakan saya kopi hitam. Bentar, saya catat terlebih dahulu. Katanya jenius, ngapain harus dicatat? Jadi saya kopi hitam dan roti lapis, kejunya di tengah dan dagingnya di lapisan paling atas dan paling bawah, dan sayurnya di lapisan paling atas. Saya kopi panas campur seperempat susu, gulanya 2 batang, telur setengah matang, roti lapis isi tuna, tidak berminyak. Sudah lihat kan semuanya? Tentu, sudah semua? Kalau sampai ada yang lupa pesanannya, kamu yang akan membayar semua itu. Aji, jangan keterlaluan. Bagaimana kalau saya yang benar? Makan kamu selama 3 hari, kamu yang bayar. Deal. Dan Habibie pun memesan pesanan yang sudah ia ingat. Setelah selesai, ia memberikan pesanan kepada mereka. Dan mereka semua terkejut karena pesanan yang mereka pesan sama persis yang mereka minta. Saya sudah mencatat pesanannya. Tepat seperti pesanan. Ini buktinya. Bu, Rudi Habibie. Di kamar Habibie, terdapat Habibie yang sedang merancang sebuah badan pesawat yang akan ia terbangkan di esok hari di industri pesawat. Saya akan membuktikan kepada orang-orang rancangan pesawatku ini. Keesokan harinya, ia menerbangkan pesawat mini yang ia rancang kemarin malam. Mereka pun melihat Habibie yang sedang menerbangkan pesawatnya. Ia menghitung mundur waktu. 1, 2, 3. Akhirnya, pesawat yang ia rancang berhasil terbang. Kembali ke cerita Ainun yang sudah lulus. Sekarang saya akan mengumumkan lulusan terbaik. Imade Bayu sangat yakin bahwa dia yang akan menjadi lulusan terbaik. Lulusan terbaik adalah Hasri Ainun Besari. Saya bukan seorang wanita. Saya hanyalah seorang Indonesia. Bagian dari bangsa Indonesia. Bangsa yang mungkin masih muda, masih tersandung-sandung, masih perlu belajar banyak, tapi memiliki cita-cita yang besar untuk bangkit menjadi masyarakat yang sejahtera. Habibie pun pulang ke Indonesia dan bertemu Ainun yang sedang duduk di depan rumahnya. Ainun, cantiknya. Gila kamu. Gula Jawa sudah berubah jadi gula pasir. Iya. Gula pasir. Oh, kamu sudah pulang dari Jerman? Ya, saya di Bandung sedang istirahat. Rudi, Om, bagaimana kabarnya Om? Baik-baik, dari mana saja? Sudah lama mengobrol dengan Fanny. Sungguh? Saya menunggu di mobil. Baik, silakan duduk. Ainun pun menghampiri Habibie dan ayahnya. Berarti kita harus mengobrol. Saya ingin dengar tentang ceritamu di Jerman. Jerman? Oke. Saya memang harus betah. Tidak ada pilihan lain. Katanya kamu cepat sakit ya di sana. Ya, saya terkena TBC. Kok tidak batuk-batuk? Itu adalah jenis TBC yang berdampak pada tulang. Semoga cepat sembuh, Rudi. Saya ingin mengajak Ainun ke Jerman. Oke, tapi pulang bawa makanan ya. Lalu, Ainun dan Habibie pun berjalan-jalan keluar berdua. Ainun, mau ikut saya ke Jerman? Apa maksudnya ke Jerman? Ikut dengan saya, vonis saya dan menjadi saya menjadi istri. Kita bangun keluarga, hanya kita berdua, tanpa ada campur tangan dan keluarga besar. Saya tidak bisa janjikan banyak hal, entah Ainun bisa jadi dokter atau tidak. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Aku tidak bisa janji.
Aku tidak bisa janji menjadi istri yang baik, tapi aku janji akan selalu mendampingimu untuk memenuhi janjimu. Akhirnya Habibie dan Ainun pun menikah.